Live. Oke. Facebook itu namanya, Bro? Ginta. Oke, Ginta. udah masuk, Bang, udah masuk. Oke, siap. Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget ya teman-teman. Saya Selasa malam kembali ketemu bersama Anda semua ya. Kali ini berbeda temanya. Minggu-minggu yang lalu saya udah bahas banyak tentang health talk, hubungan obesitas dengan COVID, kemudian juga kemarin parenting talk ya. Kita belajar gimana caranya mengurangi stres dan bangun hubungan dengan anak ya. Kemudian juga beberapa live di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, hari ini saya merasa penting banget buat kita ngebahas teman-teman tentang apa dampak COVID, dampak pandemi ini terhadap kemiskinan ya. Berapa angkanya gitu ya. Yang mana ini ternyata efeknya luar biasa besar gitu bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Nah, saya nggak tahu teman-teman, bagaimana kondisi Anda ya. Saya berharap Anda selalu dalam kondisi sehat ya dan selalu optimis bahwa, Allah yang Maha Kuasa itu nggak pernah memberikan ujian tanpa, satu solusi gitu ya. Ibarat kita mau naik kelas pasti ada stresornya gitu ya, dan pasti tentu ada yang, Allah inginkan dari kita berubah menjadi sesuatu dari situasi ini gitu ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini saya, punya bintang tamu yang luar biasa. Ini bukan sekedar, senior saya, tetapi pengaruh dan dampak yang telah beliau berikan dalam mitigasi bencana gitu ya, dalam pengentasan kemiskinan. Karena beliau bersama, Aksi Cepat Tanggap, ACT, sudah menjadi, mitra pemerintah dalam menyalurkan bantuan dari Anda semua ya, teman-teman, dalam banyak, situasi bencana dan juga dalam hal ini kita bicara dampak pandeminya. Dan malam hari ini, bintang tamu kita itu adalah seorang eksekutif, director dari Aksi Cepat Tanggap yang saya udah kenal lebih dari 15 tahun, guys. Dan, saya selalu, minta nasihat beliau, komunikasi dengan beliau, konsultasi dengan beliau, dan juga sama-sama kita, kerjasama untuk, membantu memberdayakan, umat masyarakat dalam memajukan, kesejahteraan di Indonesia gitu ya. Seperti tahun 2016 yang lalu gitu ya, waktu di Garut ya, Bang, Ya, ya. Garut. Banjir. Kita sama-sama, coba bantu, galang bantuan, dan saya sempat waktu itu dengan istri ke sana langsung ke lokasi ya, dan animonya ternyata luar biasa. Saya belajar bahwa di, antara kesulitan ya, keterbatasan, juga ada orang-orang yang berlebih kok, yang mana mungkin itu adalah Anda teman-teman ya. Masya Allah. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita pengen panggil aja nih abang kita. Saya manggilnya abang ya, meskipun posisi beliau luar biasa, pengaruhnya. Ya, semoga bisa berbagi dalam ngobrol-ngobrol santai ya, charity talk pada malam hari ini kepada kita semua, dan juga bisa menggugah, hati kita untuk sama-sama yuk kita berbagi, kita tidak hanya sibuk bicara persoalannya, tapi nanti juga apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, langsung aja kita panggilkan pembicara kita, Bang Wahyu Novian dari, ACT. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Wow, Allah. ya, selamat datang Bang Wahyu di channel saya. Keren lah ente dah, mantap. Channel keren ini. Masya Allah, Luar orang soleh. biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Jadi kita, Bang Wahyu ini ada di Zoom meeting ya, dan juga, teman-teman di, Facebook juga, menyaksikan ini, ratusan teman-teman juga, menyaksikan langsung secara live, acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Happy banget, alhamdulillah, waktunya Bang Wahyu cocok dengan kita ya, senang banget ya. Dan, boleh nggak, karena udah lama banget nggak ketemu guys, jadi saya kangen banget sama beliau juga, apa namanya, Ngopi-ngopi lah kita, ngopi-ngopi kita ya. alhamdulillah, sambil lari pagi lah ya BKT Iya, ya. siap lah. Gimana kabarnya Bang Wahyu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat bro, Alhamdulillah. Doa-doa antum semuanya nih, Masya Allah. Luar biasa ya. Amin, Insya Allah. Ya, putra-putri udah berapa ini? Alhamdulillah baru 5. Baru 5 ya, dari yang pertama ya? Itu jangan rame-rame, gawat nanti kita. Waduh, gitu ya.
Alhamdulillah. Nah, sekarang Masya Allah. aktivitas apa aja nih, Bang? Karena, yang saya tahu Bang Wahyu ini kan dari, Hmm. lulus di kampus ya, kita waktu itu sama-sama di Surabaya ya, Hmm. itu kan terlibat di, lembaga sosial juga ya, waktu itu namanya apa, Ya, Bang betul. Wahyu? Waktu itu kita di LMI, Lembaga Manajemen Infak. Itu Di lembaga Surabaya masyarakat ya? betul di Surabaya. Ya, Hmm. luar biasa dan kemudian, sekitar 5 tahun lalu ya, Bang, ya, Ya, udah ke per Jakarta ya? 2014 balik ke Jakarta dan kemudian langsung gabung di ACT kan. Jadi di Yes. ACT ini hampir ya sudah 6 tahun ya. Hampir 6 tahun Wow, lah ini. Heeh, bentar lagi 6 tahun nih. alhamdulillah Masya Allah, alhamdulillah. alhamdulillah. Nggak kerasa juga ya. Luar biasa, waktu cepet banget ya. Cepet banget, Masya Allah. Dan beliau Iya, juga banyak teman-teman membersamai ya, bagaimana ya itulah katanya kita negeri banyak bencana gitu ya. Masya Allah. Luar biasa, oke. Nah, Iya. Bang, langsung aja ini kan udah cukup, malam ini, tapi semoga Hmm. teman-teman bisa, dapat sesuatu pada malam hari ini. Boleh nggak kita diskusi tentang, dampak pandemi, Hmm. terhadap kemiskinan ya? Mungkin Bang Wahyu ada Ya, beberapa data ya kan kalau kemarin kita ya, bahasnya isu kesehatan ya. yes, Boleh nggak dipaparkan dulu lah ya, bagaimana ya, situasi Indonesia, seperti apa saat ini gitu? ya. Baik, kawan-kawan, Bro Ginta. Jadi gini kan, kita bicara tentang pandemi ini kan luar biasa ya. Masya Allah, ini ujian juga buat kita nih sebagai sebuah bangsa. Ya, juga bicaranya tentang karena kita nyebutin ini bencananya multidimensi. Pertama, kenapa dia multidimensi? Karena pertama dia adalah bencana kesehatan. Ya, sampai hari ini jumlahnya mungkin akan terus bertambah gitu kan, karena beberapa kajian itu mengatakan ini belum sampai outbreak ya kan. Jadi sekarang sudah 170 atau 80 ribu jiwa yang eh, terdampak ya. Dan artinya secara kesehatan dia positif suspek Ya, positif COVID dan kemudian sudah 7 ribuan orang yang meninggal ya di mhm, Indonesia dan kemudian belakangan ini kurvanya memang cenderung naik dan kayak di Jakarta signifikan ya naiknya tiap hari yang kemudian juga tentu juga harus jadi kewaspadaan juga buat kita semuanya. Jadi pertama ya ini bencana kesehatan karena memang berasal dari virus. Nah, yang kedua yang nggak kalah ngerinya sebenarnya ada dampak pada kesehatan kantong. wow, Ya, kesehatan kantong karena sejak bulan Maret kita mendapati kasus COVID ini kan sampai sekarang berarti sudah berapa bulan nih? Bulan 3 sampai sekarang. Jadi sudah setengah tahun, Bro. Udah setengah tahun kondisinya seperti ini. Maka kemudian kondisinya memang tidak jelas, orang bilang ada yang disebut dengan new normal gitu kan. ya, Kondisinya memang tidak akan, kayaknya juga kecil kemungkinan bisa kembali ke normal seperti sebelumnya. Ya kemana-mana kita kalau di luar kita harus bawa masker, harus pakai masker, kemudian aktivitas juga otomatis juga berubah ketimbang kalau dulu kita bisa bebas kemana-mana. Sekarang kondisi seperti ini memang mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas yang bareng-bareng gitu kan. Ya kayak mhm, kayak aneh sendiri juga hampir nggak pernah sekarang jalan-jalan sama bocah. Iya, karena ya was-was juga kita mau kemana-mana rame-rame gitu kan, ya jalan ya seperlunya saja. Kalau dulu mungkin bisa tiap weekend kita coba kemana gitu kan, kalau sekarang ya ngitung-ngitung gitu kan, pertimbangan utamanya adalah pada aspek kesehatan. Apalagi punya bayi kan, kalau bayi ada tingkat kerentanan yang berbeda. Kita aja yang orang dewasa begini rentan gitu kan, apalagi usia-usia kayak bayi yang masih tentu masih lebih punya tingkat kerentanan dibanding kita. ya, Nah, itu yang kedua ya, itu kesehatan kantong tuh. Nanti ada data mungkin nanti bisa ditayangin gitu kan. Yang ketiga ini tentu ada dampak juga pada kesehatan mental ya, mental sosial. Kenapa? Karena ya misalnya coba kita lihat dari data-data yang kita punya itu cukup mengerikan karena di Indonesia contohnya ya, itu masyarakat yang cukup terdampak itu kan masyarakat di sektor informal. Ya, jadi kalau sektor informal misalnya kayak pas kita awal-awal pandemi itu sekitar bulan-bulan April, bulan-bulan Mei, ya jelang Ramadan deh, ya nah kan ini datanya nih, kalau ini UKM nih kita bisa lihat, kita bisa buka betapa UKM kita juga punya terdampak yang cukup besar ya kan. Yang ini kalau di sini kita bisa baca jumlah UKM di Indonesia itu 64 juta sekian gitu kan. Yang itu dia menyumbang dari sisi penyerapan tenaga kerja itu sekitar 97%. Ya. Dan hari ini wow 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 wow, jumlah UKM kita yang ini jumlah keseluruhan ya.
jumlah keseluruhan. Sedangkan jumlah yang dia bisa mendapatkan yang terdampak langsung dari COVID jumlahnya juga cukup signifikan. Pemerintah hari ini sedang mencoba untuk merilis bantuan untuk sekitar 2 jutaan UMKM yang terdampak. Tapi jumlah realnya yang terdampak bisa lebih besar. Coba bisa dibuka di slide berikutnya, Bro. Oke, Ya, kita buka ya. Bentar. ya. Ini Satu lagi. sebentar. Intinya kita menyampaikan UMKM ini belum tayang kayak ini. Oke, sebentar. Poin utamanya gini, UMKM ini kan backbone ekonomi bangsa kita, ya kan? Tadi secara angka dia 64 juta, kemudian daya serap terhadap tenaga kerja kita itu 97%. Kalau UMKM ini dia tidak mendapatkan kondisi yang kondusif untuk dia berusaha, maka kita bisa bayangkan kalau sampai 50% saja yang gulung tikar, ya kan? Itu bisa kita bayangkan ya dampaknya seperti apa, karena otomatis tenaga kerja akan hilang banyak. Nah, coba kita lihat ini sektor usaha yang terdampak gitu kan. Itu jumlahnya tidak sedikit kan kita bisa baca di situ ada usaha 40%, usaha mandiri terhenti dari kegiatan usahanya, kemudian yang 52% itu penurunan kegiatan produksi. Kalau sudah menurun produksi, otomatis juga omset akan berkurang, kemampuan dia untuk memberikan penghasilan kepada tenaga kerjanya, entah itu karyawan, buruh dan sejenisnya, itu juga pasti akan merosot tajam. Nah, yang tentunya dari situ dampak-dampak multiplier-nya kan bisa kita prediksi kan, ketika usahanya tidak bisa jalan secara normal, omset yang masuk juga semakin berkurang, otomatis kemampuan untuk menggaji, untuk memberikan upah itu pasti turun drastis gitu kan. Sehingga yang paling dikhawatirkan itu adalah terjadinya tadi tuh, kalau di sektor formal kan bicaranya kan layoff, PHK begitu kan. Kalau di sektor informal seperti ini mungkin dia tidak mungkin data-data yang diangkat tidak akan sekeren di sektor formal gitu kan, ada istilahnya PHK massal, bahkan juga mungkin ada. Nah, kalau yang di sektor informal gini kan dia pegawainya mungkin cuma 1, cuma 2 gitu kan. Dia nggak ngumumin itu PHK, tapi kalau usahanya juga nggak bisa jalan, otomatis dia nggak bisa memperoleh pekerjanya. Sehingga kemudian jumlahnya mungkin tidak terdata langsung, tidak pakai dirilis di pemerintah, tapi secara nyata di lapangan itu mereka tidak punya penghasilan. Jadi kita bisa bayangkan gitu kan dampak. Kalau tadi misalnya UMKM tadi dari data di slide yang saya kirimkan ini kebetulan kita nggak ada nih. Tapi gini, dari data yang terakhir dirilis oleh beberapa sumber itu, per Agustus ini mungkin lebih dari 50% UMKM itu udah nggak bisa beroperasi, Bro. Kenapa? Ya bisa bayangkan kalau tadi 64,1 juta, 50% berarti 30 juta. Kalau 51 juta 64 dibagi 2 sekitar 32 juta. 32 juta misalnya, kemudian dia kehilangan 50% tenaga kerjanya, kita bisa bayangkan kalau angkatan kerja kita hari ini sebut saja sekitar 150 juta gitu kan. Maka yang orang kehilangan pekerjaan itu bisa sampai lebih dari 50 atau 60 juta tenaga kerja. Nah, kalau ini kan di sektor formal nih. Sektor formal kita bisa lihat datanya, ini misalnya dari Kemenaker bilang sudah angkanya sekitar sampai 5,2 juta. Ini sektor formal loh ya. Kalau sektor formal kan ya. Betul. Di sektor formal kan kalau mereka tercatat di Kemenaker kan, misalnya ada perusahaan, ada pabrik. Tapi kalau yang tadi UMKM kan nggak ke data, Bro. Nggak ke data. Sehingga jumlahnya bisa berkali-kali lipat gitu kan. Di sini misalnya dari data Apindo sudah 6 juta PHK, ya kan, Apindo Asosiasi Pengusaha Indonesia. Artinya ini angka-angka yang ini sudah terjadi. Ya, karena ini datanya coba bisa dilihat di situ update per Juli 2020 dan hari ini kan sudah bulan September, artinya sudah data cut off sekitar sebulan, hampir 2 bulan yang lalu. Artinya kalau data ini dirilis saat itu masih prediksi, hari ini bukan prediksi lagi, ini sudah angka yang bisa kita temukan di lapangan. Nah, coba lihat juga di situ SMRC itu sampai berani merilis sampai 29 juta. Dan kemudian di bawah sini kalau Kadin dia bisa memprediksi sampai 40 juta. Artinya gini, ini data mungkin kelihatan simpang siur ya. Tapi sekali lagi ini memang challenge kita ya. Kalau sudah bicara di angka ya, sebagian kan data itu gini. Fenomena di masalah-masalah yang sifatnya sosial ekonomi kadang kan seperti gunung es gitu kan. Iya. Ya, pas kita bicara data itu yang muncul ini kan data permukaan saja. Ya, di bawahnya itu kan bisa jadi sangat lebih besar. Malah Bank Dunia itu berani merilis dampak dari COVID ya, Bank Dunia
merilis dampak ekonomi kemiskinan dari COVID ini untuk Indonesia itu sampai 115 juta. Dampak kemiskinan dari COVID ini Ya, akibat COVID ini di mana, di Indonesia? Di Indonesia itu sampai 115 juta. Jadi kalau penduduk kita itu Masya 265 juta, berarti jumlahnya bisa 40%-an masyarakat Indonesia itu kembali menjadi miskin. Ya, padahal di awal tahun, mohon maaf ya, di awal tahun BPS kita merilis angka kemiskinan cuma sekitar 9%. 9% itu equal sekitar 25, sekian juta. Kalau kemudian jadi 115 juta, berarti naiknya sampai 5 kali lipat, bro. Bisa dibayangin. Luar biasa. Oke. Ngeri banget. Jadi 9% data kemiskinan before COVID. Before COVID. Ya, kemudian menjadi kurang lebih 40%. Ya, sekitar 40 sekian lah, hampir 45% mau naiknya bisa sampai 5 kali lipat gitu kan. Artinya dalam waktu yang tidak sampai ya plus minus sekitar setengah tahun, kemudian pukulannya begitu telak buat kita. Ini boleh nggak dijelaskan sedikit, mungkin teman-teman nggak tahu kriteria miskinnya apa nih, Bang Wahyu nih? Nah, ini gini. Ini juga nih. Ini gini juga. Kalau di pemerintah kan dia menggunakan standar itu, kemiskinan itu disebut miskin kalau dia punya penghasilan tidak nyampe 300.000 rupiah per bulan. Ini saya sebenarnya kan sudah sangat kita nyebut kok kalau bahasa Surabayanya kok nemeneh gitu kan. Orang punya penghasilan 300.000 berarti equal dan 10.000 per hari, bro. Ya Allah. Itu kan. Ini dipakai oleh pemerintah. Meskipun banyak pihak yang kemudian termasuk kami juga nggak sepakat. Ya kalau 300.000 per bulan itu ya bukan miskin lagi, itu tentu sudah sangat miskin gitu. Artinya kalau mau ditarik lagi, dan itu yang dipakai oleh pemerintah untuk kemudian menyebut angkanya tadi sekitar 25 juta something lah gitu kan. Kalau misalnya kita tarik lagi misalnya sampai angka penghasilan di bawah 2 juta misalnya, itu angkanya bisa naik banyak sekali gitu kan. Dan itu before pandemi. Gitu kan Coach. Oke, sebentar. Ini teman-teman masih bisa ngikutin nggak, guys? Beliau pinter banget, jadi cepet banget ngomong ini. Iya, mohon maaf ya, ini bicara tentang sesuatu yang memang buat kita juga mengkhawatirkan. Karena bicaranya bukan tentang Indonesia hari ini saja, tapi bicara tentang Indonesia ya mungkin berapa tahun ke depan. Kalau kemudian kita tidak bisa melewati kondisi pandemi ini, mungkin Indonesia tinggal nama. Ya Allah. Jadi oke, sebentar. Data 9% kemiskinan Indonesia itu dengan kriteria adalah orang-orang yang penghasilannya tidak nyampe 300.000. Ya. Betul. Betul. Belum malah tepatnya 290 something lah. 290 something. Enggak nyampe 300 lah. Oke. Nah, itu kemudian belum termasuk orang-orang yang penghasilannya 400.000 sampai 2 juta gitu. Belum termasuk. Artinya gini, disebut miskin itu kalau penghasilannya sampai segitu. Jadi itu yang dipakai oleh dalam hal BPS yang saya tahu gitu ya. BPS. Kemudian jumlahnya 25 juta. Kalau itu ditarik lagi sampai sebut saja penghasilan di bawah UMK misalnya, UMR Jakarta sebut saja berapa 3 juta misalnya. Itu kalau ditarik sampai situ, itu bisa lebar banget. Yang tidak nyampe UMR gitu ya. Masya Allah. Bisa dibayangin. Artinya kita yang ngeri lah ngeliat ini sebenarnya. Artinya sebelum pandemi pun sudah banyak para pakar mengatakan ekonomi sudah berat. Nah sekarang ketika pandemi yang terjadi ya bukan berat lagi. Maka sekarang ekonomi kita kan sudah di bawah, sudah minus 6 atau hampir 7% minusnya kan. Semester 1 ini ya? Ini sudah masuk kuartal ketiga ya sekarang ya. Kuartal 1, 2, 1 itu masih plus tapi sudah turun sekitar 2 atau 3%. Kemudian pas kuartal 2 itu sudah hampir 0 dan kuartal ketiga kemarin rilisnya katanya sudah sampai 6, sekian persen lah minus gitu kan, dan ini masih bisa turun lagi. Artinya ya maka ketika pemerintah sudah ngasih sinyalemen resesi, kita bilang bukan akan, tapi ya memang sudah. Ya kan realnya di lapangan ya sudah kerasa nih pasca Lebaran kemarin ya ekonomi kerasa sekali, dan ini tentu kan harus jadi perhatian bersama kita. Gitu bro. Nah berarti benar ya, maksudnya kayak pemerintah itu kan ada beberapa kontroversi lah ya. Ini trennya belum turun-turun banget kok gitu kan. Tapi kok sudah dibolehkan ada masa transisi dan beberapa daerah itu udah di-open. Isunya berarti isu ekonomi ya, betul ya Bang ya? Gini memang ya, memang nggak mudah ya bicara tentang ini kan, pandemi ini kan misalnya gini, kalau kan virus ini kan kecil dan nggak kelihatan, gitu kan.
agak beda misalnya kayak kalau kayak misalnya DB segala macam itu kan kelihatan bentuknya ya kan, orang kena tangannya, misal tangan atau bagian tubuhnya bisa kelihatan lah secara fisik. Kalau ini kan kadang misalnya bahkan OTG gitu, orang tanpa gejala ya kan, ya kelihatan baik-baik aja, ini antara flu biasa atau panas biasa, demam biasa, tapi ternyata dia bawa ya kan. Dan memang banyak kajian mengatakan sebenarnya COVID ini kan tidak berbahaya. Dalam artian dia kemampuan untuk menciptakan kehilangan nyawa itu kecil, kecuali dia komorbid namanya kan. Komorbid itu dia punya penyakit bawaan, misal penyakit asma atau diabetes segala macam. Kalau dia kondisinya fine-fine aja sebenarnya ya mungkin kena, dan setelah itu ya orang bisa recovery. Yang paling menakutkan dari COVID ini adalah kecepatan infeksinya sebenarnya kan. Ini kan kalau para pakar kesehatan, artinya sebenarnya as long as kita kondisinya prima, fit, ya baik-baik aja sebenarnya. Maka tadi kalau kami sampaikan juga jangan sampai terlalu over worry gitu kan. Karena sekali lagi yang paling ngeri itu kalau kita sudah over worry, maka kemudian kan semua yang mau kita kerjakan ya sudah hilang semua karena kita pesimis jadinya akan melihat kondisi. Misal kayak gini kan, udah ekonomi kena, terus tadi angka COVID-nya semakin bertambah, ya kan. Sebelum Ramadan sehingga saya jumlahnya masih sekitar 70 ribuan, 50-60 ribu, sekarang sudah 180 ribu. Ya kan, artinya naik terus nih, dan ini bisa terus bertambah. Artinya kalau kemudian kita tidak punya keseriusan memang untuk mengurangi ini, jumlah akan bertambah. Tapi di saat yang sama, kita juga paham, pemerintah juga punya pertimbangan terhadap pertimbangan ekonomi tadi. Orang butuh bergerak untuk kemudian memutar roda ekonomi. Jadi ini memang bukan keputusan yang mudah juga, tapi memang kita butuh juga nih, ada ketegasan, sehingga kemudian kondisinya bisa dikendalikan gitu. Oke. Nah, teman-teman yang di Facebook, guys, halo. Mungkin ada yang jadi bangun dengan data ini ya, guys. Saya juga baru ngerti datanya. Saya jarang banget nonton TV ya. Milih-milih lah menonton TV ya. Dan termasuk data 9% kemiskinan. Jadi berapa persen tuh? Hampir 40% kemiskinan itu saya baru dengar malam ini nih. Nah, jadi tapi kan gini ya, guys, itu data lah. Biasanya elit lah yang ngomong ya enggak. Nah, tapi boleh nggak teman-teman yang nonton di Facebook ini kasih komen ya, kasih komen di bawah. Siapa sih yang merasakan gimana kondisinya? Misalnya punya UKM dulu karyawan 3 ya kan tutup, baru mulai lagi jadi 1 ya kan, dulu omset berapa 30 juta, 40 juta, sekarang 2 juta aja sebulan udah lumayan, Bang. Nah, boleh nggak teman-teman komen gitu ya. Jadi biar apa ya, kita nggak mengada-ada gitu, bahwa memang dampak ini sangat real dirasakan oleh saudara-saudara kita semua gitu. Saya sendiri apa namanya, saya ada bisnis ada 5, 4-nya tuh slow down, guys. Insya Allah. Ya mau gimana lagi gitu ya, nggak tutup alhamdulillah sama sekali, full nggak tutup, tapi slow down ya. Tapi untuk yang beresiko tinggi kayak tempat penitipan anak harus kita tutup dulu sementara waktu gitu. Nah, bagaimana dengan Anda teman-teman, atau saudara-saudara atau orang-orang kita kasihi gitu ya, ada nggak yang kena dampak langsung? Boleh nggak di komen gitu ya. Dan apa namanya, baru nanti kita bicara di sesi terakhir malam hari ini, how to ya, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita bukan hanya bicara problemnya aja, dampaknya, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sambil teman-teman komen nih, Bang Wahyu, boleh nggak dilanjutkan ya, dielaborasi lagi data-datanya dan apa yang dilakukan pemerintah gitu ya. Jadi kan ada beberapa yang udah disiapkan oleh pemerintah ya. Saya dengar lapor ke kecamatan yang UMKM nanti dapat bantuan 2 jutaan, itu benar nggak tuh ya? Ya apa? Nah, sehingga nanti teman-teman oke, itu dilakukan pemerintah. Nah, kita apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya dalam posisi kita ya. Boleh mungkin yang Bang Wahyu tahu apa nih? Kayak gini, pertama bro, kalau karena kami kan civil society ya, kami juga tidak punya kewenangan untuk mengomentari apa yang dilakukan pemerintah. Yang kita tahu pemerintah punya semacam program bantuan sosial gitu kan kepada masyarakat. BLT gitu ya? Semacam BLT begitu. Ada yang diberikan kepada UMKM, tadi konon jumlahnya 2 juta something lah gitu kan. Bantuan modal, tapi juga ada yang sifatnya untuk kemampuan konsumsi gitu. Konon kan sampai dikasih tuh pekerja gaji berapa itu sampai dikasih sampai 500 atau 600 ribu. Cuma kita nggak tahu ya itu realisasi seperti apa, dan kita tidak punya komen untuk di situ. Nah, tentu langsung gini, karena jumlahnya itu begitu besar, dan kita kan juga tahu lah, ya pemerintah ini kan punya PR banyak terkait dengan ya hutang segala macam. Maka kemudian memang sejak awal kalau kami di ACT, sejak awal pandemi ini,
kami sudah state bahwasanya yang paling mengerikan dari pandemi ini bukan pada bencana kesehatannya. Ya. Oke. Jadi ketika waktu itu masyarakat masih fokus pada bagi-bagi masker, ya kan, kemudian bagi-bagi disinfektan, gitu kan. Kami di ACT sejak awal langsung firm, oke, ini bukan hanya bencana kesehatan. Bencana kesehatan ya tetap bagi-bagi masker, kita semprot disinfektan, kita bagi-bagi segala macam itu. Tapi di sana sama sejak awal kami fokus pada dua hal. Pertama, pangan. Oke. Ya, orang akan kehilangan kemampuan daya beli, otomatis yang paling akan terdampak adalah kemampuan untuk membeli pangan. Ya kan, basic pangannya adalah kalau kita dua yang kita fokuskan waktu itu beras sebagai pangan utama dan kemudian air minum, air bersih yang siap diminum oleh masyarakat. Nah itu sudah kita awal genjot itu, bahkan kita kerjasama dengan ribuan warteg waktu itu untuk menyediakan makanan siap saji. Jadi orang yang nggak punya kemampuan penghasilan gitu kan, dia bisa datang ke situ, sudah didata oleh RT RW dan kemudian dia bisa ambil. Tidak hanya warteg, waktu itu kita ada warteg, ada sebentar kayak warung Padang gitu, juga ada kayak pecel lele dan teman-temannya gitu. Itu yang UKM lah, yang kemudian otomatis dengan program seperti ini mereka juga punya kemampuan untuk produksi, ada yang beli juga, gitu kan. Jadi ketemu. Itu satu. Terus yang kedua yang kita sejak awal juga sudah firm, kita yakin banget segera ataupun pelan-pelan itu pasti akan dampak pada ekonomi, gitu kan. Karena tadi kita lihat tadi data-data tadi kan, bahkan pas di awal-awal dulu kan banyak pekerja informal seperti driver Gojek segala macam nggak bisa beraktivitas. Betul. Ya kan, karena nggak boleh ngangkat penumpang. Yang tadinya bisa bawa penumpang, penumpangnya WFH, ya kan? Masya Allah. Penumpang WFH nggak ada yang naik tuh. Sampai kemudian di awal-awal dulu pemerintah melarang ada angkutan penumpang. Jadi Gojek cuma boleh driver hanya boleh semacam itulah, kiriman barang atau makanan segala macam, tapi tidak boleh angkut penumpang. Otomatis penghasilannya susut banget karena beberapa kawan kita kan juga begitu. Bahkan waktu itu kami sampai punya program namanya Humanity Care Line, itu bekerja sama dengan driver-driver ojek online tadi untuk mendistribusi bantuan. Jadi waktu itu kita punya bantuan untuk beras, air minum, siap minum tadi, itu kita bagikan distribusinya lewat ojek online. Kita kerjasama. Jadi otomatis ojek online itu punya penghasilan juga dengan cara apa? Dan tadi mengirim bantuan-bantuan ke masyarakat yang butuh beras segala macamnya tadi. Jadi itu ribuan juga yang mendapatkan bantuan dipekerjakan di program itu kan. Ya. Nah, jadi kayak gini-gini, Bro. Jadi kita concern sejak awal tadi pada pangan dan juga kemampuan ekonomi. Nah, sekarang kita yang lagi kita concern lagi itu adalah gangguan sinyalnya, lanjut, Bang. Saat ini yang sedang kita concern benar adalah bagaimana tadi kan kita sudah share data terkait dengan UMKM. Jumlahnya itu banyak dan mereka itu punya kemampuan apa istilahnya modal yang semakin susut. Kalau sekarang boro-boro untuk modal untuk makan aja udah susah gitu kan. Yang jual gorengan di pinggir jalan, yang kemudian punya warung kelontong kecil-kecilan, ya kan. Ini kita sekarang punya program namanya dari Dinas Sumber Wakaf, namanya Wakaf Modal Usaha Mikro. Jadi untuk masyarakat yang dia punya usaha kategori mikro gitu kan, seperti tadi mungkin orang jual toko kelontong di rumah gitu kan, yang dia jual gorengan lah segala macam, yang biasa dia jualan mungkin mie ayam, mie bakso segala macam gitu, yang tadinya dia punya kemampuan untuk berjualan dan omset X misalnya, sekarang susutnya habis banyak banget kan. Nah ketika dia mungkin karena kemarin nggak bisa jualan kan, mungkin ada yang jualannya di kantin sekolah, sekolahnya tutup ya kan, karena sekolah dari rumah, otomatis dia nggak bisa jualan. Ya ketika dia nggak jualan, yang tadinya bisa dipakai modal, dia pakai makan kan, habis itu. Betul. Nah ketika kondisinya, dia ada tempat buat jualan lagi gitu kan, dia udah nggak punya modal. Karena apa? Sudah habis-habisan. Maka ini bisa kita bantu. Kita punya program namanya Wakaf Modal Usaha Mikro gitu. Nah ini sumber dana wakaf, tidak dipungut apa istilahnya kalau pinjaman itu ada interest lah atau apa bagi hasil, kita nggak pakai kayak gitu. Ini silakan bisa digunakan, nanti diputar untuk ke UKM-UKM yang lain. Jadi model kayak gitu, Bro. Nah, jadi yang kayak gini biasa kita tawarkan, kita punya platform kebajikan namanya Indonesia Dermawan, Bro. Oke, yang ada websitenya itu ya? Jadi kalau misalnya kawan-kawan yang nonton di sini bisa coba buka indonesiadermawan.id, nanti modal usaha mikro, nanti bisa dilihat itu programnya seperti apa, ada penjelasannya, dan kalau misalnya kawan-kawan mau partisipasi silakan aja. Berapapun nominal yang kawan-kawan bantu, insya Allah itu akan bermanfaat. Dan ini uniknya, Bro, ini wakaf loh. Karena wakaf itu kan berarti kan amal sedekah jariah. Artinya kalau kita kasih, ada mau kasih 10.000, 20.000, 50.000, 1 juta, 2 juta, sebanyak apapun, itu akan jadi putaran atau guliran sedekah jariah yang kalau itu dimanfaatkan, tadi kan sekali ngasih itu pahalanya akan terus mutar terus gitu kan. Insya Allah begitu. Ya.
Oke, jadi teman-teman ada 2 hal tadi ya kalau aku tangkap dari Bang Wahyu, Hmm. ada program namanya wakaf, apa tadi? Modal usaha mikro. Wakaf modal usaha mikro. Nah, Ya. teman-teman, bisa terlibat dalam 2 hal. Pertama memang, punya kelebihan dan pengen wakaf, kan begitu ya. Hmm. Informasinya ada di, Indonesia Dermawan ya, Bang Wahyu ya? Ya. Hmm. Betul ya. Nah, yang kedua, teman-teman pasti ada kebutuhan, saya mau ngajuin, kan gitu. Nah. Nah, butuh bantuan, pengen buka lagi usahanya, itu bagaimana caranya? Kan begitu ya, kriterianya Hmm. apa saja? Boleh nggak dikasih Hmm. gambaran dulu, Bang, buat yang butuh ya, yang Hmm. butuh, pengen ambil wakaf itu untuk modal usahanya ya. Nah, Ya. itu boleh nggak dikasih info? Ya. Kalau untuk yang seperti itu kan kita punya cabang-cabang nih, Bro. Nah, Iya, biasanya biasanya kita akan import data itu dan kita juga punya relawan yang dia jemput bola modelnya biasanya jemput bola, dia datang ketemu sama entah itu pengurus RT RW, kemudian ya mungkin lingkungan sekitar kita juga ada yang seperti itu, maka kemudian akan iya, dilakukan namanya pendataan atau assessment, kemudian nanti akan di-profiling. Oh, kalau memang di kondisi dia memang layak atau sama dengan profil yang kita butuhkan untuk kita distribusi bantuan modal wakaf modal usaha mikro tadi, maka akan mendapat bagian dari program tersebut gitu kan. Jadi kita punya oke. cabang-cabang di DKI sendiri kita punya di Jakarta Selatan itu ada, di Jakarta Pusat itu ada 5 DKI, 5 kota itu kita punya semuanya. Kemudian yang lain ada Depok lah, ada di Bekasi, ada di Bogor, kita ada cabang-cabang. Ada info di website-nya, Bang Wahyu? Ada di website ada, nanti bisa diklik aja, dicari informasi tadi tentang wakaf modal usaha mikro gitu kan. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa tanya karena itu ada hotline juga kan. Oh, siap, ada, help-nya ya, customer Ya, service-nya. betul. Oke. Nah, apa, ini gimana, antara kebutuhan dengan dana yang mau disuplai, itu bagaimana perbandingannya saat ini ya situasinya? Sebut aja Ah, DKI dulu lah ya, DKI dulu hmm. ya, ini bagaimana situasinya? Jadi gini, kalau dari yang sudah masuk itu kan data itu sekarang sudah lebih dari mungkin hampir 30.000 ya UMKM Mhm, yang itu butuh dibantu. DKI? Jabodetabek Nasional? lah, Jabodetabek. Jabodetabek? Oke, Ya, Jabodetabek itu sekitar 25 mungkin hampir 28.000 lah yang kita sudah dapat datanya. Nah, mhm. sedangkan yang sudah kita bantu mungkin jumlahnya sekitar baru separohnya, Bro. Yang kita bantu baru separohnya. Dan ini kita nargetkan sampai akhir 2020 ini, masih ada 3 bulan 4 bulan ke depan, kita targetkan jumlahnya itu bisa sampai angka sekitar mungkin 100 atau 200.000 UMKM. Itu minimal ya. Karena sekali lagi jumlah yang butuh itu jumlahnya bisa sangat banyak. Jadi kita target kalau sampai akhir bulan bisa segitu, mungkin nanti di 2021 bisa sampai angka 1 juta atau bahkan lebih UMKM yang dibantu. Itu per Karena UMKM itu, gimana, dapatnya berapa gitu ya, kemudian, apa, kriteria yang dikasih untuk menentukan besarannya itu bagaimana? Apa mereka harus ya, buat proposal atau gimana oh gitu? enggak pakai proposal. Maka tadi kita di tim kita ada tim assessment ya. Selama Oke, profilnya memang sesuai dengan yang kita cari, maka itu akan masuk di data kita. Nanti tinggal prosesnya proses yang lebih teknis lagi. Karena nanti dari program ini kan ada pendampingan. Jadi oh ada kuncinya memang ada, pendampingan, betul ada pendampingan. Jadi alhamdulillah. nggak cuma dibantu modal, tapi kan ada pendampingan. Sehingga kemudian kita berharap mereka punya kemampuan untuk bangkit benar-benar ya. Ada tim fasilitator yang akan mendampingi mereka. Biasa satu fasilitator itu sekitar 20 atau 30 UMKM lah yang akan didampingi oleh mereka si fasilitator tadi. Jadi mulai dari dan kita punya pendampingan mulai dari kapasitas, mulai dari melatih kesabaran, apa namanya, termasuk kemampuan memanage keuangan di masa pandemi gitu kan, termasuk mengkreasi produk-produk dari mereka punya sehingga kemudian punya nilai tambah, kira-kira gitulah. Sehingga Oke, kemudian yang paling penting memang tadi mindset ya kan, jangan sampai kemudian mereka sudah kondisi seperti ini, iya, optimisme sudah nggak punya, malah cenderung pesimis, ya bukan yang bangkit, adanya malah semakin terpuruk kan begitu. oke. Nah ini ada jenis usaha tertentu nggak yang jadi syarat dalam Hmm. assessment itu, atau ya bebas aja gitu ya? Kan ada 2 tipe orang kan, Hmm. pertama dia udah punya bisnis, down, mau mulai lagi. Hmm. Ada yang, di-PHK baru mau mulai bisnis, kan begitu kan? Hmm. Nah itu Ya. boleh elaborasi nggak, Bang? Itu gimana? Eee, jadi gini, tentu kan di tim kami sudah punya sejumlah kriteria. Memang kebanyakan kalau kemarin kita cari itu adalah masyarakat kan ini mikro ya, mikro Mikro? ini kan jadi kalau di UMKM yang layer paling bawah lah ya, Mhm, mikro mhm. gitu kan, yang kemudian kebanyakan sifat usahanya memang usaha
informal, misalnya kayak tadi entah itu dia jual bakso, ya kan, atau dia jual sayur, atau dia punya toko kelontong kecil-kecilan di rumah, gitu kan, atau misalnya dia jualan apa yang bisa keliling gitu kan, yang kemudian atau makanan pinggir jalan gitu kan, dan mostly itu ibu-ibu. Hmm. Nah, ini semakin menarik karena kita kaitkan juga jadi kita punya 2 program Bro terkait ekonomi ini. Pertama tadi ada namanya Sahabat Usaha Mikro Indonesia. Ini kita bidik, maka singkatan Sahabat UMI. Kebanyakan memang yang kita bantu kemarin itu Mama. adalah ibu-ibu, emak-emak gitu kan. Kemudian kalau yang kedua ini sumber dananya wakaf, maka namanya wakaf modal usaha mikro. Oh, oke. Kalau yang pertama ini dia bantuan modal sifatnya sedekah, itu jumlah besaran sekitar 500 sampai 1 juta per UMKM tadi. Kemudian kalau yang ini wakaf modal usaha mikro ini besarannya sekitar 2 atau 3 jutaan lah yang dibantu. Jadi jumlahnya lebih besar. Tapi bedanya kalau ini sumber dana wakaf, maka sumber dana wakaf dia kan diputer. Iya. Berputar ya. Jadi maka tadi ada pendampingan. Kalau yang pertama tadi lebih pada bantuan langsung biar mereka bisa minimal dalam kondisi seperti itu mereka punya kemampuan untuk bertahan dulu. Nah, jadi ada stagingnya lah. Setelah mereka dibantu di sini, kemudian mereka akan naik kelas, masuk ke yang tadi yang wakaf modal usaha mikro tadi, yang itu harapannya bisa lebih sustain karena ada pendampingan dari fasilitator yang kita sediakan. Oh, jadi apa itu sekali aja ya? Yang UMI itu tadi? Yang UMI tadi itu sekali karena sifatnya hanya emergensi lah. Kayak BLT gitu ya? Semacam itu. Sasarannya tadi adalah ibu-ibu yang usaha mikro tadi gitu kan. Ya tadi mungkin jualan di pinggir jalan segala macam, kemudian kita bantu itu biar harapannya mereka tidak langsung ibaratnya kalau jatuh tuh nyungsep gitu kan, Bro. Ya kan, tapi kita bantu biar mereka bisa bertahan dulu, kemudian nanti baru kita bantu prosesnya untuk tadi itu dengan kalau memang mereka punya kemampuan dan punya kemauan untuk bangkit lagi, baru kita masukin ke program yang wakaf modal usaha mikro tadi. Itu tergantung asesmen ya? Asesmen pasti dong, karena itu Oke. tadi ya, karena namanya juga dana wakaf, dia kan pokoknya harus ditahan, gitu kan, dia harus bisa berputar di situ. Jadi jika kemudian sumber dananya di situ harus kita pastikan dananya bisa digunakan untuk banyak orang. Oke, itu sektor informal. Kalau sektor formal ada nggak? Jadi gini Bro, ini kan pilihan-pilihan ya. Pertama gini, kalau kenapa kita ambil sektor informal? Kalau biasanya kalau di dunia perbankan disebut unbankable. Ya kan, jadi dia susah nggak ada izin, nggak ada apa gitu ya? Nggak ada izin, buru-buru punya agunan, gitu kan. Ya modalnya modal asalnya dia punya aja gitu kan. Dan kemudian yang paling ngeri lagi, yang seperti ini kan sebenarnya sasaran empuk buat rentenir. Betul. Ya, ya kan kalau dulu di Surabaya itu istilah Bang Titil kalau nanti pernah tahu. Bang Titil itu bisa kalau di pasar-pasar tradisional itu keliling pakai tas tas pinggang ini, itu isinya duit semua bro. Di sini duit semua. Datang ke lapak ini pinjam 200.000, 300.000, pinjamnya gope dikasihnya 400.000, 100.000-nya itu apa bro? Bunganya ya? Bunganya aja gila, coba bayangin, ngeri. Jadi ini lebih ngeri. Jadi bunganya itu bisa berkali-kali lipat gitu kan. Kalau mohon maaf ya, kalau di bank-bank yang lain mungkin bunga sebut saja 10%, 7%, 8%, ya 10 lah misalnya. Kalau di situ bunganya bisa sampai 50%, bisa bahkan ada 100%. Jadi ngeri. Iya, itu luar Tapi biasa. memang nggak pakai administrasi susah. Jadi datang berapa pinjam berapa? Saya pinjam 500.000 gitu kan. Udah langsung dikasih cuma 400.000, udah dipotong di awal gitu kan. Itu ngeri banget. Dan itu yang masyarakat unbankable ini sasaran empuk buat yang kayak gini. Ini udah istilahnya udah jatuh ketimbang tangga bener-bener deh. Ampun. Jadi kenapa kita pilih ini? Karena jumlahnya banyak. Kemudian tadi karena unbankable mereka susah buat dapat bantuan dari yang lain. Jadi harus kayak kita yang ambil ini. Kalau yang lain memang yang formal mungkin dalam tanda kutip masih bisa lah dia entah pinjam apa, dia masih punya bisa diagunin, dia masih bisa dapat itu modal. Tapi kalau yang kayak gini udah selesai. Jadi prioritas sih masalah prioritas. Oke, kemudian ada nggak program buat yang lagi terlilit hutang ya? Kan mereka usaha ya, beberapa tuh yang di antara bankable sama formal itu kan mungkin ada lagi ya segmen ya. Nyicil bank nggak sanggup. Kalau kata Jokowi itu kan minta inilah pengurangan restrukturisasi dan ini jadi concernnya ACT juga nggak ini atau memang khusus informal fokusnya? Karena dari data yang kita punya, first thing first-nya ya,
prioritasnya kita ambil tadi untuk masyarakat seperti tadi. Kalau untuk masyarakat punya hutang itu kan kalau kita punya dana punya program dari dana zakat juga ya. Oh, Jadi zakat. Oke. zakat itu ada meskipun tidak terlalu besar ya bisa kita bantu. Tapi fokusnya tadi karena kita pengen masyarakat tadi di UMKM dengan data yang tadi ente sudah lihat 64 juta, kita merasa ini bisa masa depan Indonesia. Jumlahnya besar, menyerap sektor tenaga kerja juga sangat banyak, dan kemudian dia suffer nih, mereka benar-benar suffer nih. Kondisinya sudah Menderita dibawa ya. keinjak gitu kan. Kalau tidak ditolong, maka kemudian dampak efek dominonya bisa luar biasa buat Indonesia. Dan kita merasa harus ambil peran yang lebih signifikan di sini. Begitu, Wow, Bro. luar biasa teman-teman. Ini jadi apa namanya? Saya nggak tahu di program amil zakat atau semacam lembaga sosial seperti ACT yang lain, saya nggak tahu seperti apa ya teman-teman. Tapi memang saya pribadi dan istri banyak komunikasi dengan teman-teman di ACT, khususnya dengan Bang Wahyu Yes. ini gitu. Makanya Hmm. karena ada pintu itu, kenapa enggak apa yang kita tahu ini kita bagikan kepada Anda semua pada malam hari ini, bahwa ternyata teman-teman kita di sektor informal itu dihadapkan situasi langsung gitu ya, yang mana ada demand shock, orang nggak mau belanja, coba ngurusin sendiri, ya, nggak sanggup bayar karyawan. Kemudian di saat yang sama, para UMKM informal ini juga dihadapkan dengan para rentenir ini nih, yang mana secara kultural tuh kuat banget dan akhirnya benar-benar bisa menjerat gitu ya, habis jatuh ketiban tangga gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya buat kita adalah di manakah kita teman-teman ya kan? Apakah kita mau terlibat gitu ya dalam peran serta ini Indonesia Dermawan ya dalam programnya ACT gitu ya, atau kita apa namanya mau meneruskan informasi ini kepada teman-teman yang lain ya, siapa tahu berguna. Jadi minta izin Bang Wahyu, kita akan Siap. juga upload juga ini ke YouTube ya, sehingga orang yang punya Facebook bisa ngeklik juga ya, bisa ngelihat juga bahwa ternyata ada harapan di tengah situasi ekonomi yang sedang turun ya di kala pandemi ini, bahwa kita percaya rezeki Allah itu melimpah gitu ya, pasti ada saja. Nah, tapi yang menarik kalau saya tadi teman-teman ada pembenahan mindset ya, ada fasilitator ya, yang mana kebanyakan dari kita ini kalau nggak dibenerin mindsetnya, maka persoalan masalah itu hanya jadi masalah gitu ya. Betul. Jadi luar biasa malam hari ini saya jadi ngerti banyak bagaimana situasi saudara-saudara kita di lapangan. Makasih banget Bang Wahyu atas waktunya. Ada lagi nggak mau di-sharing ke teman-teman? Ya, Atau poin kita itu aja, Bro. Pertama kita meyakini gini, kalau kami kan punya namanya segitiga peradaban, Bro. ya, Kita gini, maksudnya gini, selama orang hidup itu pasti dia punya masalah kan? betul, Nah, maka betul. kita punya namanya segitiga peradaban kemanusiaan itu, ada 3 value yang kita sangat yakini. Pertama, humanity, terus ada yang namanya filantropi, dan yang terakhir namanya volunteerism. Apa itu? Nah, Betul. jadi human itu kan kemanusiaan ya. Selama manusia masih ada manusia yang hidup, maka pasti ada yang namanya masalah-masalah kemanusiaan. Ya, termasuk kayak gini, masalah kesehatan, masalah ekonomi, sosial gitu. Ini masalah kemanusiaan intinya, yang memberi dampak pada kehidupan manusia. Tapi kita meyakini solusinya itu alokasi langsung satu paket sama kita. Yang pertama tadi filantropi. Selama kemudian orang itu dia punya semangat dermawan tadi, maka kemudian dia pasti bisa bantu orang banyak. Terus yang kedua, selama kemudian ada orang-orang yang punya jiwa relawan, maka masalah seberat apapun pasti bisa ada solusinya. Dan sebenarnya orang Indonesia kan dikenal jiwa-jiwa relawan, ya kan, bahasa kita juga diberdekakan juga dengan semangat kerelawanan, semangat kepahlawanan. Di saat yang sama, bangsa kita juga dikenal sebagai bangsa dermawan, suka menolong, membantu orang banyak, gitu kan. Nah, saat ini di masa pandemi, ini ujiannya nih, apakah kita benar-benar masih layak untuk disematkan kita sebagai bangsa dermawan, ya, atau tidak? Oh, gue lagi kena pandemi juga nih, udah gue nggak usah nolong orang gitu kan? Apakah begitu? Padahal kita meyakini kalau sebagai seorang muslim, justru di kondisi yang sempit begini, maka kalau kita membantu orang itu pahalanya berlipat ganda dan bahkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa juga bisa kita dapetin. Ini keyakinan yang coba kita incas di kami di ACT. Kemudian itu kita bawa keluar. Kita pernah merilis judulnya Vaksin Solidaritas. Vaksin solidaritas. Jadi kita orang baru nanya, ada vaksin nggak sih nih COVID ini? Kita bilang, oh Indonesia sudah punya vaksin, namanya vaksin solidaritas. Selama kita mau menolong sesama, gitu kan? Kalau bahasa di hadis itu kan,
wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya yang punya kesulitan selama hambanya itu juga terbiasa untuk menolong sesamanya. Artinya ada mekanisme tadi itu Masya Allah. solidaritas tuh. Jangan cuma mikirin buat dia doang sama keluarganya, tapi pikir orang lain. Mau dibantunya berapapun, yang Allah lihat adalah bukan cuma nilainya, tapi adalah semangat solidaritas untuk menolong sesama tadi. Poinnya di situ. Nah ini Wow. yang selalu kita coba ajak pada banyak orang. Nggak usah khawatir kan besok kita masih ada apa enggak segala macam gitu kan. Kita yakin saja bangsa ini didirikan, bangsa ini dimerdekakan oleh orang-orang yang berjiwa pahlawan, jiwa relawan. Kalau dia mikirnya, ntar kalau gue ikut berjuang, gue mati, gue nggak ikut nikmati kemerdekaan, nggak bakal ada di bangsa, ya kan? Iya, Tapi iya. justru mereka bicaranya, wah, Bismillah, Allah Akbar, maju kemudian dalam penjajah, dia mati berkalang tanah, tapi kemudian anak cucunya kita semua bisa merasakan kemerdekaan hari ini. Berpikirnya nggak Alhamdulillah. tentang kita nih, tapi ini bicara tentang ya bangsa, bicara tentang masyarakat yang lebih luas gitu kan. Bicara Luar begitu. biasa. Gitu, Bro. Itu aja sih poinnya. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Ini Allah. saya jadi on banget malam hari ini, kebayang apa yang mau kita lakukan bersama-sama. Masya Sebelum kita Allah. close, Bang Wahyu boleh nggak? Ini ada Bang Hafiz juga ya di Zoom kita nih. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Hafiz? Boleh, boleh. Di unmute aja, videonya boleh dijalankan nih. Sekalian ngobrol-ngobrol, jadi saya nggak pengen berdua doang. Eish. Silakan Bang. Kayaknya kenal antum nih. Siapa itu? HP siapa? Bang Jangan-jangan. Wahyu, Bang Gita, izin offline sejenak, pamit undur diri, nanti lanjut monitor di Facebook. Oke, beliau Siap, langsung siap, siap. update di Facebook ya. Oke, oke. Oke, berarti kita akan close aja. Nah, teman-teman Siap. semua yang menyaksikan hari ini ya, kita percaya bahwa di antara kesulitan, kesempitan itu juga ada kemudahan ya. Bahwa di antara saudara-saudara kita yang diuji, ada saudara-saudara kita yang juga dapat peluang dari Yes. Allah Subhanahu wa taala dalam situasi ini gitu ya. Kalau dalam dunia bisnis nanti kita ngomong bisnis ya, bahwa ternyata tetap ada bisnis baru ya kan. Ketika situasi resesi ya. Kayak Zoom ini langsung jadi milioner dia kan yang buat Zoom ini kan. Nah, jadi apakah teman-teman itu adalah Anda ya, para pengusaha ya yang berhasil survive dan bertumbuh justru di saat pandemi, yang menyaksikan video kita, live kita pada malam hari ini ya kan. Ayo sama-sama kita kasih vaksin solidaritas ya untuk bangsa kita, subhanallah ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin belum menjadi orang-orang yang cukup berhasil dalam situasi ini, tapi juga merasakan hatinya bersama-sama kita, ya, yang melihat data tadi, situasi real di lapangan, ya. Ayo berbagi, minimal bagikan video ini kepada saudara Anda yang mampu, saudara Anda yang mengerti, saudara Anda yang berhasil, ya. Siapa tahu melalui informasi ini, video ini hatinya terketuk ya, dan bisa berbuat lebih banyak kepada sesama kita ya. ACT salah satunya ya, kalau Anda sudah lihat profilnya silakan Anda langsung hubungi, buka websitenya di indonesiadermawan.id, betul ya Bang Wahyu ya? Atau silakan boleh hubungi saya ya untuk bagaimana bisa berkontribusi untuk solidaritas di negara kita di Indonesia terutama ya. Itu aja live malam hari ini. Bang Wahyu, saya happy banget. Makasih banyak ya. Kita masih punya PR buat ngopi-ngopi. Sip. Ya. Dan ke GBK katanya. Beliau nih rajin banget guys ke GBK buat lari-lari pagi, subhanallah. Jadi tetap awet muda ya Bang Wahyu ya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Boleh disapa closing buat teman-teman di Facebook Bang Wahyu. Siap, Masya Allah. Mudah-mudahan semua sehat-sehat, berkah semuanya ya. Amin, amin. Oke, kita foto dulu boleh sebelum close? Oke, 1, 2, cheese. Oke, itu aja teman-teman di Facebook. Makasih udah nemenin kami berdua nih buat ngobrol-ngobrol malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga hati kita jadi lunak, jadi tersentuh ya. Dan tangan kita adalah tangan yang di atas ya. Nantikan live berikutnya setiap Selasa malam saya akan bahas tuh ya, health talk, parenting talk, career talk, kemudian charity talk, dan terakhir adalah business talk ya. Dan ini mungkin pintu yang akan membuka cakrawala kita untuk kita jadi tangan di atas nih, yang memberikan wakaf melalui ACT dan yang lainnya insya Allah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.